dari kerajaan-kerajaan Hindu. Antara lain Kutai, Tarumanegara, Mataram, Medangkamulan, Kediri, Singasari, dan Majapahit. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Bukti adanya kerajaan Kutai ditunjukkan dengan penemuan 7 prasasti berbentuk yupa. Prasasti itu bertuliskan huruf Palawa, bahasa Sangsekerta, dan ada angka tahun 400-an. Menurut prasasti itu, ada 3 orang raja yang pernah memerintah kerajaan Kutai. Yang pertama, Raja Kudungga. Yang kedua, Aswawarman. Yang terakhir, Mulawarman. Raja Mulawarman dikenal sebagai raja besar karena banyak memberi sedekah demi kemakmuran negerinya. Kerajaan Hindu lainnya adalah Tarumanegara. Kerajaan ini terletak di Bogor, Jawa Barat. Tarumanegara berkembang pada abad ke-5 Masehi antara tahun 400 sampai 500 Masehi. Bukti berdirinya Tarumanegara adalah 7 prasasti yang ada di Bogor, Banten, dan Jakarta. Prasasti itu bertuliskan huruf Palawa dan bahasa Sansekerta. Tiap prasasti itu punya nama sendiri, yaitu Prasasti Ciareten, Prasasti Jambu, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Cianten, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Cidahiang, dan Prasasti Tugu. Dalam prasasti, Raja Purnawarman diceritakan sebagai raja yang bijaksana. Pada prasasti Ciareten, ada sepasang telapak kaki Raja Purnawarman sebagai telapak kaki Dewa Wisnu. Dewa Wisnu adalah dewa pemelihara dalam Trimurti Hindu. Di prasasti Tugu diceritakan Raja Purnawarman di saat 22 tahun pemerintahannya telah menggali Sungai Gamati dan Sungai Candabaga. Proyek ini ditutup dengan persembahan hadiah 1000 lembu kepada para Brahmana. Kerajaan Mataram Hindu. Kerajaan Mataram Hindu didirikan oleh Raja Sanjaya. Raja Sanjaya dikenal sebagai ahli kitab suci dan ahli perang. Kekuasaannya meliputi Jawa Tengah bagian utara dan selama memerintah telah berhasil menaklukkan Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali. Bukti adanya kerajaan Mataram Hindu ditunjukkan oleh prasasti Canggal. Prasasti ini bertuliskan huruf Palawa dan bahasa Sangsekerta. Di prasasti ini disebut ada 8 raja lagi setelah Raja Sanjaya. Kerajaan Medangkamulan. Kerajaan Medangkamulan adalah kelanjutan dari Kerajaan Mataram Hindu. Kerajaan ini diperintah oleh dinasti baru, yaitu dinasti Isana. Pusendok adalah raja pertama yang membentuk dinasti ini. Saat pemindahan kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, beribu kota di Watugaluh. Empu Sendok membuat bendungan dan memberi hadiah tanah untuk bangunan suci. Empu Sendok beragama Hindu, tapi ia mengubah kitab Buddha Mahayana menjadi kitab Sanghyang Kamahayanikan. Ini menunjukkan agama Hindu dan Buddha saat itu bisa hidup berdampingan. Empu Sendok digantikan oleh Dharmawangsa Teguh. Di masa ini pertanian dan perdagangan meningkat pesat. Tapi kemudian mengalami kesulitan karena kerajaan Sriwijaya mulai menguasai perairan Jawa dan Sumatera. Tahun 1003 Masehi, Raja Dharmawangsa menyerang Sriwijaya untuk merebut Selat Malaka. Namun Dharmawangsa gagal. Sriwijaya balas menyerang melalui kerajaan Warawari. Medangkamulan kalah dan hancur. Para pembesar kerajaan dan para pendeta melarikan diri ke hutan Wonogiri. Salah satunya adalah Airlangga. Airlangga digembleng oleh para pendeta selama 3 tahun, lalu dinobatkan jadi raja. Airlangga berhasil membangun kembali dan memakmurkan Medangkamulan.
Airlangga memperbaiki pelabuhan Ujung Galuh di muara Sungai Brantas, membangun jalan ke pesisir, dan membangun waduk Waringin Sapta untuk mencegah banjir. Kisah hidup Airlangga ditulis oleh Empu Karwa menjadi kitab Arjuna Wiwaha. Tahun 1037, ibu kota dipindahkan ke Kahuripan dan Airlangga mundur dari tahta. Airlangga menjadi petapa dan berganti nama menjadi Resi Jatayu. Ia menunjuk putrinya Sri Sanggrama Wijaya jadi raja, tapi ditolak karena memilih ikut jadi petapa. Akhirnya kerajaan dibagi dua oleh Empu Barata, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Panjalu. Jenggala beribu kota di Kahuripan. Wilayah Panjalu kini disebut Kediri. Kedua kerajaan dibatasi oleh Sungai Brantas. Kerajaan Kediri adalah pecahan dari Kerajaan Medang Kamulan. Raja Kediri yang terkenal adalah Jayabaya. Ia dikenal karena ramalannya Jangka Jayabaya. Pada masa ini karya sastra berkembang pesat. Di antaranya Kitab Baratayuda, Kitab Hariwangsa, dan Kitab Semaradahana. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok dengan gelar Sri Ranggah Rajasa Amurwabumi. Raja terakhir dan terbesarnya adalah Kertanegara. Tahun 1275, Kertanegara meluaskan wilayahnya ke Sumatera Tengah. Ia mengirim pasukan ekspedisi Pamalayu ke sana. Kertanegara juga berhasil menguasai Bali, Pahang, Sunda, Bakulapura, dan Gurun Maluku. Peninggalan Singasari diantaranya Candi Keganangen yaitu makam Ken Arok. Candi Singasari yaitu makam Kertanegara. Keduanya ada di Singasari, Malang, Jawa Timur. Ada pula Candi Jago yaitu makam Ranggawuni di Desa Tumpang, Malang. Candi Kidal yaitu makam Anusapati juga di Malang. Selain candi, ada juga peninggalan berupa arca, yaitu Arca Joko Dolok, yaitu perwujudan Kertanegara berada di Taman Simpang Surabaya. Satu lagi, Arca Prajena Paramita, yaitu pemujaan terhadap Ken Dedes, berada di Singasari. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit terletak di sekitar Sungai Brantas. Pusatnya terletak di Trowulan, Mojokerto. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, keturunan Kerajaan Singasari. Pada tahun 1293, beliau menjadi raja pertama dengan gelar Kertajasa Jayawardana. Raden Wijaya digantikan oleh Kalagemet atau Srijaya Negara. Pada masa pemerintahannya, banyak terjadi pemberontakan. Yang terkenal adalah pemberontakan Kuti tahun 1319. Kerajaan diduduki pemberontak dan raja harus melarikan diri. Gajah Mada memimpin pasukan Bayangkara menumpas pemberontak. Atas keberhasilannya, Gajah Mada diangkat menjadi Patih Kahuripan. Pemerintahan Jayanegara digantikan oleh Tribuana Tunggadewi. Pada masa ini, terjadi pemberontakan Sadeng. Gajah Mada berhasil menumpas kembali pemberontakan ini. Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih Majapahit. Saat penobatannya menjadi Mahapatih Majapahit, Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa. Ia bersumpah tidak akan memakan buah palapa atau bersenang-senang sebelum menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Tahun 1350, Tribuana turun tahta karena ibunya Gayatri wafat. Tahtanya digantikan putranya, Hayam Wuruk. Di masa Hayam Wuruk, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Kekuasaannya meliputi Madura, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Semenanjung Malaka. Majapahit punya armada laut yang sangat kuat dipimpin oleh Laksamana Nala.
Majapahit juga punya sistem pemerintahan yang rapi dengan adanya Dewan Penasehat, Perdana Menteri, Dewan Pelaksana, dan Badan Peradilan dengan kitab hukumnya Kitab Kutara Manawa. Untuk melaksanakan peradilan, Gajah Mada menyusun Kitab Kutara Manawa untuk menjamin kehidupan sosial, ekonomi, perdagangan, dan keamanan. Pada masa Majapahit, sastra berkembang pesat. Banyak lahir kitab terkenal di masa ini. Salah satunya Kitab Nagara Kertagama karya Pu Prapanca, berisi tentang perjalanan Hayam Wuruk berkeliling ke daerah kekuasaannya di Majapahit. Dalam kitab ini pula terdapat istilah Pancasila. Kitab lainnya adalah Kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Dalam kitab ini terdapat istilah Bhinneka Tunggal Ika. Selain menulis Sutasoma, Empu Tantular juga menulis kitab Arjuna Wiwaha. Sepeninggal Hayam Wuruk dan Gajah Mada, tidak ada lagi tokoh pemersatu yang kuat. Terjadi perang parekrek, perang saudara perebut kekuasaan. Akibatnya, banyak daerah kekuasaan yang memerdekakan diri. Peninggalan kerajaan Majapahit bisa ditemui, di antaranya adalah Candi Brahu, Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, dan Candi Panataran. Selain itu, ada pula laut buatan untuk menjamu tamu mancanegara.